Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rakevi Islami yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang 16 amalan yang menghilangkan musibah. Abdurrahman bin Samrah berkata, suatu pagi Rasulullah keluar menemui kami saat kami sedang berada di tempat berteduh di kota Madinah. Setelah bertemu dengan kami, beliau berkata, sesungguhnya tadi malam aku bermimpi melihat sesuatu yang luar biasa. Namun sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak sahabat semua agar mendukung channel Rakevi Islami ini dengan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dengan begitu, sahabat sudah ikut serta dalam mensyiarkan kebaikan di dunia dan akhirat. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan berlipat ganda kepada sahabat semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Berikut 16 amalan yang dapat menghilangkan musibah. Pertama, aku melihat seorang dari umatku yang didatangi oleh malaikat maut yang akan mencabut nyawanya. Kemudian datanglah amalan kebaikan dia kepada kedua orang tuanya, maka amalan tersebut mencegahnya dari kematian. Kedua, aku melihat salah seorang umatku yang telah dipersiapkan untuknya siksa kubur. Kemudian datanglah amalan wudhunya ketika ingin menunaikan sholat. Maka amalan tersebut pun mencegahnya dari siksa kubur. Ketiga, aku melihat salah seorang umatku yang telah dikepung oleh malaikat penyiksa. Kemudian datanglah amalan sholatnya, maka amalan tersebut menyelamatkannya dari kepungan malaikat penyiksa. Keempat, aku melihat salah seorang umatku yang terengah-engah karena kehausan. Ketika sampai di telaga malah diusir. Kemudian datanglah amalan puasanya di bulan Ramadan. Maka amalan tersebut membuatnya diberi minum dari air telaga itu. Kelima, aku melihat salah seorang umatku sementara orang-orang mukmin saat itu terlihat ada di dalam kelompoknya masing-masing. Ketika mendekati salah satu kelompok dari mereka, ia ditolak. Kemudian datanglah amalan mandi janabatnya, maka kemudian mereka mendudukkan dia di sampingku. Keenam, aku melihat salah seorang umatku yang di depannya gelap, di belakangnya gelap, di bawahnya juga gelap, dan dia sedang meraba-raba dalam kegelapan. Kemudian datanglah amalan haji dan umrohnya, maka kedua amalan tersebut mengeluarkannya dari kegelapan dan memasukkannya ke dalam cahaya. Ketujuh, aku melihat salah seorang umatku yang berbicara kepada orang-orang mukmin tapi tidak bisa berbicara. Kemudian datanglah amalan silaturahminya dan berkata, wahai jamaah, orang-orang yang beriman, berbicaralah padanya karena sesungguhnya dulu ia adalah orang yang menyambung tali silaturahmi kepada saudaranya. Kemudian orang-orang mukmin berbicara padanya, menjabat tangannya dan dimasukkan dalam kelompok mereka. Kedelapan, aku melihat salah seorang umatku menjaga wajahnya dengan tangannya dari api yang menyala-nyala dan percikannya menyambar. Kemudian datanglah amalan sedekahnya, maka amalan tersebut menaunginya dan melindungi wajahnya dari api tersebut. Kesembilan, aku melihat salah seorang umatku merangkak dengan kedua lututnya, di antara dia dengan Allah terdapat penghalang. Kemudian datanglah amalan akhlak baiknya, maka
diambillah tangan orang tersebut dan dimasukkan di sisi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ke-10. Aku melihat salah seorang dari umatku yang telah dikepung oleh malaikat Zabaniyah dari berbagai tempat. Kemudian datanglah amalan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka amalan tersebut menyelamatkannya dari malaikat Zabaniyah dan memasukkannya bersama malaikat rahmat. Ke-11. Aku melihat salah seorang umatku yang buku catatan amalnya diberikan dari arah kirinya. Kemudian datanglah amalan qauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diambillah buku catatan amalan tersebut dan diberikan ke arah kanannya. Ke-12. Aku melihat salah seorang umatku berada di pinggir neraka jahanam. Kemudian datanglah amalan roja atau harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan tersebut menyelamatkannya dari pinggir neraka jahanam. Ke-13. Aku melihat salah seorang umatku yang telah turun ke dalam neraka. Kemudian datanglah air matanya yang pernah ditumpahkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka air mata tersebut menyelamatkannya dari neraka. Ke-14. Aku melihat salah seorang umatku yang berdiri di atas sirat atau jembatan yang lebih tajam dari padang, dalam keadaan gemetar seperti bergetarnya pohon kurma yang terkena angin topan. Kemudian datanglah amalan husnuzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hilanglah gemetarnya tersebut dan mampu berjalan di atas jembatan itu. Ke-15. Aku melihat salah seorang umatku yang berada di atas jembatan terkadang mengesot, terkadang merangkak, dan terkadang bergelantungan. Kemudian datanglah bacaan salawatnya kepadaku, maka aku mendirikannya sehingga bisa lewat di atas jembatan itu. Ke-16. Aku melihat salah seorang umatku yang telah sampai ke pintu surga, tetapi pintunya terkunci. Kemudian datanglah amalan syahadatnya yang diucapkan dengan ikhlas dari hati. Maka terbukalah pintu surga tersebut dan masuklah dia ke dalam surga. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.